Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Francisca dengan NIM 2411105P, kelas reguler malam 6B. Di sini saya akan membawakan makalah mengenai manajemen konflik dalam pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dengan dosen pengampu Ibu Haja Dr. Citra Iyasa, SPSI, MSI. Bab 1, pendahuluan dan manajemen konflik. Latar belakang. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Konflik dalam pelayanan publik dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, kurangnya komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, maupun ketidakjelasan prosedur pelayanan. Jika konflik tidak dikelola dengan baik, maka dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi serta menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan manajemen konflik yang efektif agar konflik dapat diselesaikan secara konstruktif dan menghasilkan perbaikan dalam pelayanan publik. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan manajemen konflik? 2. Bagaimana konflik terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan? 3. Bagaimana langkah penyelesaian konflik dalam pelayanan publik? Tujuan penulisan. 1. Menjelaskan konsep manajemen konflik menurut para ahli. 2. Menganalisis konflik yang terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan. 3. Menjelaskan langkah-langkah penyelesaian konflik. D. Manajemen konflik menurut para ahli. 1. Menurut Stephen P. Robbins, konflik adalah suatu proses ketika suatu pihak merasa kepentingannya dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. 2. Menurut James A.F. Stoner, konflik merupakan ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota organisasi yang muncul karena harus berbagi sumber daya yang terbatas. 3. Menurut Winardi, konflik adalah pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan tujuan, nilai, dan kepentingan antara individu maupun kelompok. Pengertian konflik menurut penulis. Manajemen konflik adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik, sehingga dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik individu. 2. Konflik antar individu. 3. Konflik antar kelompok. 4. Konflik organisasi. Manfaat manajemen konflik. 1. Meningkatkan komunikasi, mendorong inovasi, memperbaiki kualitas pelayanan, mengurangi perselisihan berkepanjangan, meningkatkan efektivitas organisasi. Bab 2. Temuan masalah atau konflik dalam organisasi pemerintahan. Gambaran khusus. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah namun dalam praktiknya sering muncul konflik antar masyarakat dan aparatur pemerintah. Konflik yang dianalisis dalam makalah ini terjadi pada pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan, khususnya dalam kepengurusan KTP, kartu keluarga atau KK, dan surat keterangan lainnya. Masyarakat sering mengeluhkan lamanya proses layanan. Di sisi lain, petugas pelayanan berpendapat bahwa keterlambatan disebabkan oleh dokumen persyaratan yang tidak lengkap serta tingginya jumlah pemohon setiap harinya. B. Identifikasi konflik. Konflik terjadi antara masyarakat sebagai pengguna layanan, pegawai kelurahan sebagai pemberi pelayanan. Bentuk konflik itu 1. Konflik komunikasi. 2. Konflik kepentingan. 3. Konflik pelayanan. Faktor penyebab konflik. 1. Kurangnya informasi. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas persyaratan yang harus dipenuhi sehingga harus berulang kali.
2. Keterbatasan pegawai. Jumlah petugas pelayanan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan. 3. Perbedaan persepsi. Masyarakat menginginkan pelayanan cepat, sedangkan petugas harus mengikuti prosedur administrasi yang berlaku. 4. Sarana dan prasarana. Keterbatasan fasilitas pendukung pelayanan menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lambat. 5. Kurangnya komunikasi. Komunikasi yang kurang efektif antara petugas dan masyarakat sering menimbulkan kesalahpahaman. D. Dampak konflik. Dampak negatif diantaranya 1. Menurunnya kepuasan atau kepercayaan masyarakat. 2. Meningkatnya jumlah keluhan masyarakat. 3. Menurunnya kualitas pelayanan publik. 4. Terhambatnya proses pelayanan. Dampak positif antaranya 1. Menjadi bahan evaluasi pelayanan. 2. Mendorong perbaikan sistem pelayanan. 3. Meningkatkan transparansi pelayanan. Bab 3. Langkah-langkah penyelesaian konflik. A. Pengkajian. 1. Analisis situasi. Analisa situasi. Konflik muncul akibat ketidaksesuaian harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur kelurahan. Konflik muncul akibat adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan. Selain itu, kurangnya informasi pelayanan dan keterbatasan sumber daya manusia memperburuk keadaan sehingga muncul ketidakpuasan masyarakat. 2. Analisa dan memetakan isu yang berkembang. Beberapa isu yang berkembang antara lain 1. Pelayanan dianggap lambat. 2. Petugas dianggap kurang responsif. 3. Persyaratan pelayanan dianggap rumit. 4. Kurangnya transparansi prosedur. 5. Ketidakjelasan waktu penyelesaian dokumen. 3. Menyusun tujuan. Tujuan penyelesaian konflik antara lain 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Mengurangi keluhan masyarakat. 3. Meningkatkan kepercayaan atau kepuasan masyarakat. 4. Menciptakan hubungan harmonis antara petugas dan masyarakat. B. Identifikasi. Pihak yang terlibat diantaranya 1. Masyarakat sebagai pengguna layanan. 2. Pegawai pelayanan sebagai penyelenggara layanan. 3. Lurah sebagai pengambil keputusan. 4. Pemerintahan daerah sebagai pembina pelayanan publik. Faktor penyebab konflik. 1. Faktor komunikasi. 2. Faktor organisasi. 3. Faktor sumber daya manusia. 4. Faktor teknologi pelayanan. Teknik konflik itu konflik berada pada tingkat sedang karena belum mengganggu stabilitas organisasi secara keseluruhan. C. Intervensi. 1. Mediasi. Pemimpin kelurahan memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan petugas. 2. Peningkatan komunikasi. Memberikan informasi pelayanan yang jelas melalui papan pengumuman atau informasi, media sosial, website pelayanan. 3. Pelatihan pegawai. Pegawai diberikan pelatihan pelayanan prima dan etika pelayanan publik. 4. Menyusun SOP pelayanan. Membuat standar operasional, prosedur yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Digitalisasi pelayanan. Pelayanan administrasi dilakukan secara elektronik untuk mempercepat proses pengurusan dokumen. 6. Evaluasi berkala. Melakukan survei kepuasan masyarakat dan evaluasi pelayanan setiap bulan. D. Hasil yang diharapkan. Antara lain 1. Konflik dapat diminimalkan. 2. Pelayanan jadi lebih cepat. 3. Kepuasan masyarakat meningkat. 4. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan meningkat. 5. Kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Konflik dalam pelayanan publik merupakan hal yang wajar terjadi karena adanya perbedaan kepentingan,
prinsip, dan kebutuhan antar masyarakat dan penyelenggara pelayanan. Dalam kasus ini, pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan, konflik terjadi akibat kurangnya komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketidakjelasan informasi pelayanan. Konflik dapat diselesaikan melalui komunikasi yang efektif, meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi. Penerapan manajemen konflik melalui pengkajian, identifikasi, dan intervensi dapat membantu penyelesaian konflik secara efektif sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Melalui analisis situasi, identifikasi masalah, serta intervensi yang dapat berupa mediasi, peningkatan komunikasi, penyusunan SOP, pelatihan pegawai, dan digitalisasi pelayanan, konflik dapat dikelola dengan baik sehingga kualitas pelayanan publik meningkat. B. Saran. 1. Kelurahan perlu meningkatkan transparansi pelayanan. 2. Pegawai harus menerapkan prinsip pelayanan prima. 3. Pemerintah daerah perlu menambah sarana dan prasarana pelayanan. 4. Masyarakat harus memahami prosedur dan persyaratan pelayanan yang berlaku. 5. Evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala dan mencegah munculnya konflik baru. Demikianlah makalah yang saya buat dengan judul Manajemen Konflik dan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kelurahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.